Ya, saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sore hari ini saya didampingi Pak Dandim, Wakil Ketua Tim Gugus Tugas, ada Pak Kapolres, ada Kepala Dinas Kesehatan Kota, kemudian ada tim manajemen dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, ada Pak Dr. Hairudin, kemudian Dr. lainnya Bu Dr. Yani, Dr. Elis, ya, ahli-ahlinya yang menangani di Rumah Sakit Pertamina, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, kami sangat senang dengan adanya alat PCR di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Kita bisa ikut membackup full tugas gugus COVID Balikpapan dengan paling tidak mempercepat pengeluaran hasil. Sekarang ini setiap hari berproses sampel yang kita proses 40 sampai 60 spesimen, dan dengan alat yang kita punya kita bisa mempersingkat masa rawatnya. Jadi ini kalau tidak salah kita 9 hari. Jadi yang biasanya cukup panjang, dengan alat ada dengan 9 hari akhirnya kita jadi kita sangat senang dalam hal ini ikut partisipasi aktif dan untuk membantu tim gugus COVID dari Balikpapan. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Seperti tadi dijelaskan, tadi sudah dijelaskan Dr. Hairudin bahwa sebenarnya terapi apapun itu tidak ada terapi yang khas untuk pasien sakit ini, Bapak. Jadi intinya betul tadi kata Pak Helmi, dok harus tetap bahagia. Itu yang pertama. Mekanisme apa yang kita lakukan? Kenapa kok sampai 9 hari? Betul kata Dr. Hairudin, terbantu dengan kita memiliki PCR. Dengan PCR yang singkat waktunya kita bisa menilai, tidak menunggu lagi. Dengan terapi pasien menggunakan terapi yang sesuai dengan guideline yang sudah ada menurut WHO maupun menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Ada beberapa penambahan, mungkin hanya diberikan seperti vitamin, beberapa vitamin yang kita berikan. Dan yang kedua, metode yang kita lakukan di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, saya biasanya memberikan waktu di jam 10, itu mereka datang bergantian untuk menyinari keluar, jadi sinar matahari, ya berjemur. Jadi berjemur kurang lebih 10 menit, gitu. Bergantian mereka, dan di situ mereka bisa edukasi, saling sharing. Intinya mereka bahagia, mereka nyaman, itu akan mempercepat peningkatan imun tubuh pada pasien itu. Alhamdulillah Pak Helmi dalam 9 hari bisa konversi. Di tanggal 18 dia terdiagnostik positif COVID-19, kemudian di tanggal 22 dia sudah konversi pertama negatif, di tanggal 24 dia sudah terkonversi negatif juga 2 kali. Makanya beliau 9 hari sudah selesai. Jadi intinya mungkin metode ini bisa digunakan di tempat yang lain, gitu. Terima kasih. Sedikit, memang untuk pemeriksaan PCR ini tim kami mengupayakan untuk bisa memeriksa lebih banyak lagi. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, memang kita berupaya karena permintaan juga semakin banyak, apalagi ini penerbangan Pak. Jadi kita penerbangan itu termasuk salah satu faktor risiko yang sangat tinggi. Kebetulan ya itu juga memang dari Jakarta. Jadi saya pikir kalau misalnya saat penerbangan dengan PCR ini sangat tepat. Saya setuju. Soalnya kalau mengandalkan hanya rapid saja, kita tahu rapid itu sebetulnya kalau negatif belum tentu nggak sakit, kalau positif belum tentu juga sakit. Jadi memang standarnya adalah PCR. Jadi kami mendukung Pak, apalagi datang ke Balikpapan harus PCR. Kalau kita datang ke daerah lain dimasukkan begitu, kita juga karena kita mobilitas dari pendatang sangat tinggi. Jadi kami siap Pak, kalau misalnya ada pemeriksaan itu, kami ini yang sudah kami terbuat untuk Kota Balikpapan. Terima kasih Dr. Sereni, terima kasih dukungannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dinyatakan sembuh dari penyakit COVID-19 yang telah dirawat secara intensif oleh tim dokter RSPB Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Kalau ditanya apakah tidak jenuh selama perawatan, pastilah jenuh gitu ya. Tapi alhamdulillah setiap kami selalu terbuka dengan dokter apa yang dirasakan setiap hari, perubahan-perubahan, dan kami mendapatkan bantuan kejiwaan psikiater untuk curhat dan sebagainya dan memberikan solusi. Itu yang menurut saya sangat membantu penyembuhan kami gitu. Itu pesan saya. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tim dokter dan para medis yang begitu intens merawat kami tanpa kenal lelah, tanpa libur. Terima kasih atas perjuangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau berkunjung ke sini harus melakukan swab secara mandiri, Pak, atau PCR TCM secara mandiri. Berapa sih biaya yang harus dikeluarkan secara pasti, Bu? Harga yang harus dikeluarkan, baik proses swabnya sendiri ataupun paketannya gitu, Bu, yang TCM atau PCR. Untuk menjawab untuk pertanyaan yang pertama, mungkin memang sering didengarkan ya, pasien-pasien yang positif itu OTG, orang tanpa gejala dengan rapid test positif, makanya dilakukan PCR. Tapi pada Mbak Elmi saya ceritakan kronologi. Jadi pasien ini awal adalah pasien dengan kecurigaan stroke non hemoragik (SNH). Jadi ada kelemahan otot saraf di sebelah kiri, sisi kiri dan sebelah tangan kiri dan kaki kiri. Kemudian dikonsulkan ke saya karena saya minta rapid dulu. Saya lihat setelah ronsen ternyata ada gambaran percikan bronchopneumonia, kemudian gambaran masih belum ada Glenn-Gould opacity. Kemudian saya berikan untuk PCR, ternyata hasil tanggal 18 positif. Jadi beliau sebenarnya bukan OTG, tapi dengan keluhan masuk sebagai PDP, kemudian dilakukan swab, hasil PCR positif. Jadi awal ada gejala beliau. Dari semua pasien yang saya rawat, hanya beliau yang memiliki gejala, lainnya OTG, orang tanpa gejala. Salah satu gejala dari pasien COVID tidak hanya batuk, pilek, sesak, demam dan sebagainya, tapi ada manifestasi di seluruh tubuh. Salah satunya adalah saraf, kemudian kulit juga ada, sudah ditemukan abdominal, jadi mual, muntah dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau ada gejala seperti itu, kita sudah tidak berpikir lagi, monggo langsung periksa saja. Kita lebih aware dari awal dibandingkan kita membiarkan. Kebetulan Pak Helmi ini beberapa kali sudah berpindah ke rumah sakit yang beberapa, ada ya Pak Helmi ya, pindah ke sini, terus satu rumah sakit lagi, ternyata diagnosanya masih sama, curiga stroke non hemoragik. Tapi pada saat di rumah sakit Pertamina Balikpapan dikonsulkan saya berpikir ini berbeda karena manifestasinya masuk, ternyata terbukti PCR positif. Ya, terima kasih. Ya, jadi gini, ini kan ada dua tahap, dari sini berangkat sama yang dari berangkat mau datang. Kalau yang mau berangkat ke sini berarti maka biayanya kan dari kota tujuan ya, kita tidak tahu berapa yang ada di kota tujuan. Tapi kalau yang misalkan dari sini mau berangkat, nah tindakan PCR itu sebetulnya ada dua tahap besar ya. Jadi melakukan swabnya sendiri dan kemudian memprosesnya. Nah di tempat kami kalau misalkan memprosesnya itu sekitar 1,6. Nah kalau untuk sampai total keseluruhan itu 1,9 sampai 2,1. Tetapi kita kan juga tahu bahwa kita juga ada istilahnya fungsi sosial. Nah, ada harga-harga istilahnya yang khusus, misalkan kita bekerjasama dengan Gus Covid untuk masyarakat, kita ada ya istilahnya ada harga yang khusus lah dibandingkan itu biasanya harga untuk mandiri, ya ada mandiri. Jadi 1,6 bila kita terima spesimen. Tapi kalau secara keseluruhan total itu 1,9 sampai 2,1. Terima kasih menjawab. Untuk manifestasi di dalam di area kulit itu ada beberapa laporan kasus, mungkin bisa dilihat ya di beberapa kasus mulai dari Cina maupun di belahan Eropa dan Asia. Jadi mirip seperti orang urtikari atau biduri
keguguran. Nah, kemudian kayak seperti herpes ada juga. Ada gambaran juga seperti dermatitis. Nah, itu banyak. Jadi mirip orang gatal-gatal seluruh badan, tapi biasanya hanya di perifer satu sisi. Gitu, kebanyakan. Dan tidak ada manifestasi seperti gatal, kemudian ada panas dan sebagainya, tidak ada manifestasi. Jadi di Jakarta sudah ditemukan kurang lebih ini di satu area itu 6 kasus seperti itu. Tidak ada gejala apapun, hanya gatal-gatal seperti urtikari, dan dia belum pernah merasakan seperti itu, baru pertama kali. Kemudian hasil rapid positif, PCR juga positif. Manifestasinya mirip gejala kulit biasa. Seperti itu. Ya, betul ya Pak Helmi, 2 hari dengan diberikan terapi sesuai dengan guideline COVID-19 langsung sembuh. Ya Pak ya, tidak ada gejala apapun. Padahal awal tangan sama kaki tidak bisa bergerak. Jadi ada seperti kesemutan keseluruhan. Tapi karena COVID-19-nya sudah bisa diberikan terapi yang sesuai, alhamdulillah manifestasi hilang sendiri. Di kulit pun bisa. Setelah diberikan terapi sesuai COVID-19 sudah hilang seperti biasa. Gitu ya. Terima kasih. Sembuh. Ada beberapa rentang waktu yang cepat ataupun yang lama sembuhnya. Nah, Pak Helmi ini kebetulan saya kenal banget dengan beliau. Berarti harus di tracking. Jadi dia 9 hari, dan sebelumnya juga ada yang bahkan cuma berapa hari itu Bu? Yang 2 atau berapa hari itu? Yang 7 hari. Anak-anak santri itu. Iya, yang 2 hari. Nah, sejauh ini tim medis atau mungkin Dinkes sendiri sebenarnya sudah menemukan pola nggak sih untuk proses penanganannya agar pasien-pasien ini bisa cepat mungkin terkonfirmasi negatif selanjutnya. Itu aja mungkin Bu. Terakhir sudah. Benar ya? Iya Pak. Dokter Eli mau jawab? Jadi mekanisme, pembentukan dari antibodi tubuh itu banyak faktor penyusunnya. Jadi tidak hanya melulu dari terapi. Pada saat pasien sebenarnya dengan viral itu imun self limited, jadi dia bisa sembuh sendiri sebenarnya. Ya, jadi kalau kekebalan tubuh kita bagus, dia akan memerangi sendiri. Antibodi punya senjata untuk memeranginya. Cuman pada saat COVID-19 ini beberapa metode yang bisa diberikan. Salah satunya adalah tadi yang dibilang Pak Helmi, apa yang membuat saya cepat sembuh adalah psikologinya. Makanya Rumah Sakit Pertamina Balikpapan memberikan seperti kuesioner. Setiap hari mereka harus mengisi keluh kesahnya apa. Kemudian salah satu dokter spesialis kejiwaan memang saya libatkan untuk jadi satu tim. Dalam arti mereka pasti gundah gulana dengan hasil. Dan itu sangat berat. Kalau dia psikis akan menurun, imun juga menurun. Itu yang menyebabkan faktor penyembuhannya juga berkurang. Obat seperti apapun, jika kekebalan tubuh turun, dia tidak akan menghambat. Ini virus akan bermutasi. Yang kita batasi adalah mutasinya. Kalau sampai virus ini bermutasi, berubah, yang lain itu yang kita kejar, kemungkinan tidak akan bisa diobati. Tapi kalau mutasinya kita stop dengan cara imunnya yang diperbaiki, insya Allah dia akan cepat sembuh. Salah satu metode itu yang kita terapkan di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaan Pak Dandi wakil menyerahkan buah tangan Pak itu untuk Pak Helmi. Beliau menyerahkan surat. Sehat selalu Pak. Silakan beliau surat kesehatan ya. Ini saya jelaskan ke Dr. Herudin ya untuk teman-teman. Terima kasih Dok ya. Keberhasilan. Amin amin. Oke. Kita surat keterangan selesai ya Pak. Kawan ini surat juga, buatnya Dr. Dio gitu. Kita itu.